Salam. Alhamdulillah nih hamba kedatangan saudara Bapak Masarudin. Wah, kebetulan beliau datang nih kami sedang bikin rekaman video klip. Tapi tidak apa-apa. Beliau siap nunggu sebentar sambil duduk-duduk ya Pak Masar ya. Dan jam berapa dari kapan dari Bukit? Dari Bukit Kemarin. ada 2 hari di sini. Oh, dua hari. Karena memang sengaja kita mau ketemu dengan Pak Ustadz Abu Fikri. Dalam rangka sudah keluar sekali jumpa. Ya, 37 tahun. Alhamdulillah kita semua segar. Alhamdulillah. Jadi beliau terpaksa nunggu kami bikin video dulu. Oke, Pak Masar ya. Silakan duduk dulu ya. Oke, terima kasih. Oke ya. Nah, beliau siap menunggu kami bikin video klip memoriku. Sip. Punya berat, punya ijazah, punya sertifikat itu kan. Maksudnya itu anggaran total anggarannya sampai dananya sampai tamat itu berapa kira-kira? Jadi beliau Pak Basardin sedang menunggu saya selesai bikin video klip. Di Medan tuh di mana? Beliau sibuk urusan bisnis. Ada kota Medan. Mantap mantap. Video klip untuk memoriku. Kalau sistem pemondokannya laki perempuan kan beda kan? Laki perempuan beda kan namanya jauh. Berarti biar waktu nasionalnya per semester gitu. Oh, Pak. Mana ibunya? Anak-anak kamu dulu itu daripada lama. Kelebong dia. Oh gitu. Makanya tidak sampaikan tidak lemak ke pasar kan? Iya iya. Sudah dek. Ya, tahu orang Jepang ya? Kata bapak tadi minta pipet panjang 3. Tadi kasih pipet. Yang di depan ya. Iya, Pak. Ya. Saya pek langkah ini. Kelebong. Mana apa cara? Apa ngambil durian katanya. Di situ durian ada kini kan. Durian ini durian kawan. Itu durian ada lebong. Kita kok kan kawan-kawan kok banyak. Terus selalu silaturahmi. Jadi kalau ada yang mana? Istri. Oh, satu. Nah, motor sudah mau buka ala YouTube tuh. Mantap kan. Ada Mau lagi gitu ya. Kita waktu telepon pertama tu dah lama mau tidak tahu dah teringat motor siapa. Siapa? Kita Fikri gerak. ada mau tanya. Dulu jawab kena di Serja, aku Abu Fikri ya. Ya. Abu kata apa?
Apa namanya? Jadi namu anak tuh. Ya, Bapak Fikri ya. Itulah. Hmm. Sangko mo namu ni ya kan. Banyak juga sih yang nanya-nanya kemarin tuh. Aku Fikri siapa? Ya, aku Fikri kawan lah. Jadi ibu ini ada kegiatan, selalu ada kegiatan. Tapi dia ini ibu-ibu kan, kadang perkebunan, kadang-kadang rebana, pengajian, senam. Dan kita termasuk apa? Tipe-tipe semacam penikmat lah Pak Basar. Penikmat itu artinya tidak hidup dijalani juga tapi tidak terlalu lah gitu lah. Kapan kita harus senang gitu. Nah, anak dah besar kalau orang ada cucu dia dah. Iko dulu, aku 6 tahun yang lalu. Hah? 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu maksudnya dah cucu. Belum, itu foto 6 tahun yang lalu. Anak yang tua. Iko apa di situ? Terserah. Besar lah. Ya, biar agak lemak tingginya. Ada punya aja pak? Hah? Ada punya pak? Tidak punya katanya? Ada terus Pendeknya ada. masalah ada. Anak motor kau bisa. Ada syarat. Habis waktu itu. Jangan itu. Ya, silakan duduk. Kita nikmati dulu ini tehnya. Ayo kita makan. Pak Basar apa tukar kursi itu biar gak tinggi. Tapi lemak itu. Anak sini. Nyaman situ. Tapi di situ ada biar nampak terang. Ya. Ada di Facebook lah kan. Jadi hari ke Pak Basarudin datang hadir silaturahmi. Mungkin kami banyak cerita lah, nanti entah cerita apa kan. Yang penting kita santai dulu nih Pak Basar. Hah? Oh iya. Dulu waktu sekolah dulu bisa melukis. Nah, kini tidak bisa lagi melukis, tidak tahu. Karena waktu sekolah itu ya sama lah kayak Pak Basar kan, kami kok penunggu masjid. Kalau cerita uang tuh wah jauh nian. Susah. Jadi kawan-kawan minta gambarkan di dindingnya apa namanya itu Edi, nama bapak kan Edi. Tolong bikinkan gambar ini. Nah, dibikin gambar, kita dapat duit lah, cak 50, cak 100. Dapat belanja gitu nah. Nah, musik ini sudah ada hobi, tapi belum begitulah. Nah, sudah punya istri, punya anak, nah senang musik. Kita ngarang-ngarang lagu, termasuk lagu memori itu tadi itu kan. Itu. Silakan makan roti. Inilah Pak Basar rumah kita. Mana punya Pak Basar ininya? Itu. Oh, Ada. di rumah ini tidak ngerti, tidak merokok. Jadi susah, asbabnya susah. Nah, cuma itulah kalau ada tamu dibelikan ini atau dibuatkan. Nah, tukang buatnya lagi ke Lebong dulu mencari durian. Ya, itu minum musik. Berapa orang anak? Anak sudah 5. Maksud tak ada anak. Ya, anak 5 orang. Lah menikah 3. Menikah 3, 2 yang belum ya. Ini tadi yang nomor 3 tuh tadi. Belum menikah. Anak lo. Anak kan. Anak lo semua bisa. Anak ada anak. Agak tinggi. Anak. Kakak kelas ya. Sekarang lari sudah ada ya. Setahun sudah tuh awak sudah ya. Kalau bapak baru kuliah hari ini.
Mana, Pak? Iya. Pak Basar sempat kuliah Pak? Masuk S1, S2? satu ini. S1. Mau itu lanjut sama mana langsung kuliah. Nah, Di Talang? nah kan baru kuliah setahun ambil apa? Baru sama saya awaknya kan guru, rumahnya ada di mana? Kan baru, udah 7 tahun. Muka-mukanya baru pada 2004. Jadi telepon dari Medan? Itu yang ada di rumah sekolah. Oh, nang iri mana sekolah? Apa di telepon di mana? Itu dia. Ngirim kok. Beliau kalau nak minum air putih, air tawar. Itu sebenarnya ada keluhan. Dulu. Oh. Dia pun ada teman-teman pang. Itu dia. Misalnya. Aduh, 17 tahun. ada persoalan kehidupan itu Pak Basar yang perlu ditanggapi dan yang tidak perlu ditanggapi. Penyakit itu bagian daripada akibat kekeliruan kita tuh. Dalam disiplin makanan dan minuman, istirahat macam-macam kan. Jadi oleh Allah itu hanya sekedar mengingatkan. Tapi kita lupa dengan peringatan itu, kita lanjutkan juga, akhirnya kita mengidap itu kan. Tapi dia tidak akan menyiksa kita selama kita tahu siapa Allah, siapa Muhammad, siapa kita, siapa penyakit itu. Sama dengan kuliah kemarin, Pancasila. Jadi karena kita senior, umur senior, juga dosen juga ukuran anak kita kan, orang rame di luar tuh baris. Nah, kita tidak pakai antri, masuk aja. Pas selesai, Pak atau si dosen, kami lagi UAS. Ya sama, ambil UAS juga nih. Lah Bapak di mana? Lah dia dulu kan kita ketemu dulu. Oh iya masuk. Nah, akhirnya jadi soalnya sederhana Pak Basar. Soalnya, apakah bangsa Indonesia sudah melaksanakan nilai-nilai Pancasila? Kata Ambo, udah, tapi 50-50 itu, 20-50 lah. Nah, langsung dijawab oleh beliau. Kata beliau, enggak, menurut saya Ketuhanan Yang Maha Esa itu 100%. Itu kan menurut Bapak. Kalau menurut saya 50-50. Nah, betul, kalau mereka itu sudah beragama itu betul. Tetapi melaksanakan agamanya ini yang jadi masalah nih. Selama pelaksanaan itu belum terjadi, maka enggak bisa dikatakan 100%. Contoh dia, apa contohnya? Contoh kemarin, seketika Allah melepaskan corona, apa yang terjadi? Ketakutan kan? Berhenti sekolah, berhenti sembahyang Jumat, berhenti sekali. Kenapa? Gitu? Karena kita tidak kenal dengan Allah, kita tidak kenal dengan Muhammad, tidak kenal dengan diri kita, tidak kenal dengan corona, tidak kenal. Kaget tuh. Maksud Bapak? Nah itu. Siapa kita, siapa corona? Kita lebih tinggi daripada corona, itu pasti. Lalu ada apa dengan corona? Nah, corona hamba Allah juga. Kalau saya Pak dosen, kalau ke manusia dan jin saya tidak percaya. Mereka ini sering membelot. Tapi selain daripada itu, saya percaya mereka itu kalau mengabdi kepada Allah sungguh-sungguh dan tidak pernah terjadi pembelotan. Karena angin dia berhembus, air membasahi, tanah siap dipijak, ditambah protes. Api dia akan membakar siapa aja, nak raja, nak apa dibakar semuanya, termasuk corona. Corona itu adalah petugas-petugas Allah mencari orang-orang tertentu. Ada tulisannya di itu, ada namanya yang dicari. Nah kalau bukan kita orangnya, tersenggol sekalipun tidak ada masalah. Tapi kalau itu namanya ada di dalam catatan corona, walaupun disimpan dalam peti di rumah, dicarinya dapat. Gitu. Wah ini susah kalau mau jawab Ustaz. Udah, oke, saya setuju. Tadi kalau udah nih, sila 2, 3, 4, 5 nak dijawab tak? Udah usah, jadilah sebuah saja. Daripada aku nanggung dari Bapak ini. Itu cerita. Jadi balik cerita Pak Basar. Apapun jenis penyakit, pada dasarnya adalah hamba Allah. Dia melaksanakan tugasnya, pengabdiannya. Tapi bisa kita sulap sebagai pengabdian juga. Kata Nabi, kalau sabar apa?
siapa yang sabar dalam menghadapi persoalannya kan dia akan diberikan ganjaran. Tapi mudah-mudahan daripada kesabaran itu akan tumbuh nanti manfaat-manfaat. Ya tidak mesti yang seperti Pak Basar bayangkan, kalau dia aku akan begini, tidak mesti harus seperti itu. Ciptakan dari rasa Pak Basar itu. Oke, makasih lah. Ambo aja terus ngomong tadi. Aiko lah, bapak orang seperti itu. Seperti itu. Waktu sekolah dulu agak pendiam Pak Basar. Amunya agak pendiam. kurang gaul dengan selatan. Cuman namun itu memang dari dulu itu mungkin dari SD kecilnya berpikirnya tuh ya agak ini agak ekstrim dari dulu kurang ada memutuskan keluar itu pustakaan sehingga pustaka itu letak buku terkadang mau apa. Ada satu kali Pak Bakso sama dalam menjelaskan masalah G30 SPKI itu keluar namanya aku bantah pertama di kelas benar terima ya. Langsung keluar ke pustaka ini buku sudah itu profesional bisa kalau mengambil dengan kita jadi dia tetap mempertahankan argumennya kan Iya. sebagai guru namanya pada waktu itu malu atau muka dipukul lah menilai dulu tuh Dibuatnya 5 tuh. 5 iya apa berapa? langsung PMP Iya. apa soal termasuk Pak Miftah juga gitu Pak Miftah itu guru sejarah Iya. jadi aliyah dulu kamu tuh gue Ambo tuh. Gue pikir seperti itu kamu udah rajin masuk Ambo ada waktu itu Pak Basar. Waktu Pak Basar nak protes ke Pak Basir itu, masuk. Ngapo datang hari ini? Kan kita berdua aja gitu. Akhirnya dia omongin, Pak Basar ngomong, aku nilainya 5, harus ada 5 pun 6. 5 ya. Nggak patut 5 nya. Pertama kali ya. masuk Secara akhlak beliau ya mau ngomong lah, beliau ini paling rapi. Kalau katakan bahasa suci dan tidak sucinya, beliau ini paling suci di antara kami. Ya bapaknya walaupun ini ya reman gitu. Nah, beliau ini adem, ndak neko-neko, ngaji aja, belajar aja. Aduh. Nah tiba-tiba jadi 5 PMP. Mungkin karena faktor tadi ya. karena buku tadi tuh kena salah ada sifat atau kalau mesin salah siapa saja dia konsentrasi mana termasuk dosen profesor jadi heran orang kami waktu kuliah di Pekanbaru nanti jam 4 kita kuliah dari jam 4 sampai 10 malam Iya. jadi memperhatikan ada seorang profesor letak meleleh aja kerjanya ngajar tuh duduk di mejanya gelak-gelak nanti punya pada nampak muda ado materi kerja itu ada. Jadi sekali masuk malam itu sebelumnya duduk introduksi sedikit Pak sebelum kita mulai belajar ya silakan lu gaul dulu profesor jadi kami nih Pak udah tua Pak itu anak masih tinggal di rumah kami ini mencari ilmu ada pengaruh. Ternyata saya perhatikan Bapak ngajar tuh tidak ada isinya sekarang sebelum Bapak ngajar tolong Bapak sebut judulnya saja Pak Oh iya. judulnya be jadi arahnya kemana kamu jelas ini kita kayak TPAMDA saya pikir gelak itu itu mahasiswa 48 orang udah tua ada senior mah S1 semua itu orang dia profesor itu dulu malah senang banget itu cara kuliah artinya kamu udah nak main-main gitu kan jadi kita kalau ini nama profesor kalau di Padang tuh objektif semua orang berilmu semua profesor ketemu di sini profesor ngelil nah apa katanya jadi saudara katanya memang orang itu metodenya lain kalau saya mau dari sini sebenarnya kalau kalian tuh ngejeli ada katanya yang kalian tangkap sebagai ilmu jadi amo tadi tidak ada dapat sama gelak ada ini profesor dari pikir kok jangan lulus mana lulus ini ayo lalu depan kelas profesor digitukan akhirnya keluar C keluar dia C nilainya. Nah itu lembaran itu terlalu lancang karena sesuatu yang tidak benar kamu langsung bertegur itu tidak menghitung itu dosen profesor depan kita butuh ke ini tapi berani kok depan orang mana Iya. termasuk di Alia dulu tuh Pak Profesor Pak Miftah itu mau ini mau tegur di kelas itulah maka mau di SK Pak Ibnu dulu di Senawian malah ngajar di Senawian ada SK 7.500 gitu di Alia malah ngajar padahal mau ikut penataran P4 tapi mau ngajar gitu 3 kelas tuh aman dia mau letting dulu 3 kelas tuh aman Iya. guru-guru tuh tidak ada aman ribut
Jadi kamu mau kontrol 3 kelas. Padahal mau peserta, takut kawan dari kayak kamu, dari kayak guru. Itu salut. Jadi pada saat itu Pak Arifin tahu kan, Hari kita. di sidang menjadi guru kamu diundang, kalau siswa. Di pantainya ngecek ambo ke Pak Basar. Gelak lah kalau guru tuh. Iya. Masuk Pak Basar, katanya murid, Pak murid kan ngecek Iya. Pak. Ngecek Pak Arifin kalau menengok dari segi sekolah itu ini ilmunya, iyalah wajar bro kita bapak ke basarnya katanya. Malu jadi kalau terlanjur ngecek Pak Basar itu, sama sidang majelis guru kok, sama murid di situ. Jadi di situlah orang aku kenal apa tadi itu. Kan kawan aku banyak kenal sama sifat ada guru-guru itu. Iya. Amo dah tadinya. Tahu kan ada waktu kita ngobrol pertama, mana namanya itu? Siapa ya? Setelah disebut Edi Sarja baru ingat. Setelah ada foto baru yakin nemu kan. Kita udah tahu malu pada kita lah ini karena mau tengok nama bertelepon, pun suara kan. Nah, itu baru kenal. Dan telepon kawan-kawan yang bertelepon baru. Tapi orang tahu dengan nama itu. Tinggi aja dengan kita. Pengaji yang azan lah apalah. Pak Basar Teman-teman itu dulu. tidak, ya mungkin sama gitu, tidak jauh berbeda wajah. Ya, cuman kita berbeda usia. Rambut lamanya putih. Gitu. Oh ya, saya lama segala lumur ada putih lumur awal-awal lah itu kan. Apalagi itu kan yang buat wah. Yang terlambat mana berjalan. Kemarin menengok di situ. Siapa nama? Erik. Apa minta tolong sekali lagi, tolong tisu yang diempat ya. Lupa pun. Beliau kan enggak buat. Iya, menarik kali. Jadi gitu kan namanya idealisme masing-masing sampai di kuliah. Bayangkan di kuliah mau pernah jadi asisten itu 1 tahun, 3 bulan. Gara-gara menerima ketua komisi mahasiswa. Jadi dosen itu dia dapat panggilan sidang di PBB di Amerika Serikat. Orang diminta bapak satuan. Jadi ini ketua. Sekarang saya ketua ini diterima ini absennya. Iya. Ganti posisi saya sebagai dosen. Pokoknya materi pelajaran ilmu sosial dasar waktu itu Iya, iya. harus didiskusikan setiap jam saya. Iya. Saya ketua aja lah, saya tanggung jawab. Jadi karena disiplin mau tadi mau kurang apa gaul dengan orang-orang, tapi orang tuh segan saja, takut aja ngotar kamu. Setiap apa harus berarti harus diskusikan ini materinya. Iya. Tadi absennya. Biar ada penyerapan. Akhirnya itulah balik bapak tuh. Heeh. Balik bapak tuh cerita tentang di Amerika tentang kuliah dan sebagainya tuh orang dari pakaian lengkap pakai jas sampai tangan bulat pakai cerjet katanya. Iya. Macam gitu kan. Iya, ada perlu disebutnya itu. Iya belum juga. Jadi katanya gagah orang tuh saat ini. Tapi kebetulan ini baju masuk dalam. Bapak tuh baju binatang ini. Terus lagi itu buka. Oh, iya. Jadi kawan di depan menunjuk benar-benar. Wah. Tak ada nengok ke bapak ini juga. Harus lagi kita. Wah, itu mana cara ngatasi pikir gitu kan. Iya. Itu jadi pikiran kita kan. Nah, dia bahan pikiran nama orangnya dia. Misi udah pak. Mau kemana katanya? Bisa keluar ntar. Nah, mau keluar, temu pada pak. Kesulitan bapak buka. Mau langsung keluar. Langsung dikuncinya. Oh, maaf saudara-saudara, kayak saking semangatnya lupa saya tutup pintu masjid katanya. Ya, sudahlah balik. Nah, bagaimana pertanggung jawabnya ketua? Apakah jalan selama ini kuliah? Siapa semuanya udah jalan materi-materi yang Pak kasihkan udah kami diskusikan semua. Benar kata ketua ini? Benar Pak? Kan? Bagus. Kok bisa jalan ya? Ada kan ini Pak Afrizal orang daerah namanya Tampar. Sebenarnya gini Pak, kami nih Pak, lebih takut dekat ketua tuh Pak daripada kayak Bapak katanya. Itu katanya. Iya, kawan-kawan yang kecil udah, karena mau tidak ada main-main sifatnya. Ya kan, oke kita masuk. Lagi. Nah, yang seperti itu kamu tuh. Sampai diskusi maaf kita kan filsafat urusan. Diskusi itu kita juga. Ketegangan. Masih. Jangan kawan. Jadi lebih Udah takut. urusan filsafat dulu. Alhamdulillah. Bayangkan orang di skripsi itu, 8, 9, 10, 12 tahun tidak selesai. Banyak yang keluar gara-gara skripsi dari saya. Iya. Kamu bukan ngomong ke diri, inilah lanang kamu seperti kamu cuma 14 hari skripsi selesai. Iya. Tanya dengan orang ranking ada yang bisa menyelesaikan skripsi 14 hari, cuma diketik time singkat gitu.
Karena buku bahan mulai siap. Iya, iya. Mulai dari semester misalnya 6, 7 itu sebenarnya ada barang kok. Iya, disiapkan. Ya, langsung pembimbing itu rektor satu lo tuh, proyek satu dengan dosen seorang. Tenang, aman. Kawan banyak berhenti rata-rata. Karena pun memang betul kita kuasai bahan materi. Iya. Filsafat materialisme dunia dari akidah Islamnya. Itu judul. Ngambil jurusan filsafat. Filsafatnya. Apalagi yang paling enak tuh kuliah diskusi masalah filsafat, masalah tasawuf, masalah aliran kepercayaan. Mantap. Itu paling senang. Tapi inilah racun ataupun ranjau-ranjau yang sangat berbahaya Dalam akidah. dalam keimanan. Iya. Sebab aliran kepercayaan benar, tasawuf benar, filsafat apa kata lagi, Iya. dan Islamnya apa kata lagi, Al-Quran. Nah, kadang orang tidak bisa memilihkan mana yang sebenarnya. Iya. Tidak. Banyak kawan tuh mabuk dakaran, tidak tahu kebenaran sebenarnya. Filsafat kayak kata filsafat ini konsepnya tentang Tuhan. Oh Tuhan menurut filsafat begini, mana ada Tuhan? Menurut aliran kepercayaan lain lagi, menurut tasawuf lain lagi, menurut konsep Islam fikih Al-Quran lain lagi. Jadi kita bisa memilah-milah barang tuh baru kita mantap. Ini banyak yang tidak selesai. Pun memilih filsafat materialisme itu filsafat tertua sebenarnya Iya. di dalam ilmu filsafat. Yang Ilmu- mulai ilmu tertua. Aristoteles, Plato, ya Aristoteles, Plato, Anaximandros, sampai ke filsafat Barat modern. Seperti Immanuel Kant, Carl Sagan, ya, filsafat positivisme itu, mereka. Yang uji itu doktor tuh doktor baru yang dari tamat Masih muda, filsafat masih dia. muda. Ya masih muda, tetapi bisa dibohong, terkecil, muda juga orang. Di mana aku nanya? Dalam skripsi membuat filsafat mesma itu saya dapat dari buku aslinya ini judulnya di Amerika. Cuma satu-satu di dunia ini cuma bukunya ini. Padahal tidak ada mendapat keterangan dikit. Nah, kadang tuh ada sumber apa namanya itu ada di dalam buku, padahal tidak ada. Berarti pikirmu bodoh juga. Orang dosen-dosen filsafat tidak masuk. Bisa dikelabui gitu kan. Bisa mau kelabui. Itu tidak mau. Memang ini kajian filsafat Barat modern, kajian filsafat Islam itu memang sangat sosok. Wawasan itu apa gitu. Ada persamaan Pak Basan dengan Ambo suka, Ambo aliran kajian tasawuf. Kalau syariat kan sudah kita lalui. Kecenderungan filsafat ada, kecenderungan tapi tidak menggeluti betul. Cuman untuk sekedar perbandingan atau untuk pola pikir kan itu nggak bisa. Kebetulan di UIN ada pelajaran itu. Umum kan kalau filsafat. Iya, Pak. Kalau makanan Bengkulu itu beda dengan di buku-buku. Buatan sih kok. Orang Bengkulu. Jadi Pak Basan kok diundang makan kerupuk. Jadi adik sana MTS 85 86, nah ini beliau ini datang. Kami diskusi tentang pengetahuan beliau ini, pengetahuannya banyak sekali. Jadi saya nampung dari beliau. Oke, silakan Pak Basan. Kami tunggu yang lainnya juga untuk datang ke Bengkulu, kita diskusi seperti beliau. Oke. Bingung gitu. Jadi kita udah tua ataupun sudah semester ini ya, ketemu pemikiran keislaman itu tadi semakin lama makin berkembang. Jadi seperti itu. Karena perkembangan psikologi kita sendiri itu sangat membutuhkan ilmu. Kalau ilmu kita Islam itu kita nak membaca lagi, tidak usah lagi cuma cukup sholat saja udah selesai, tidak mengulang-ulang ilmu tadi. Itu pikiran tertutup, bahkan juga bisa mendapatkan penuaan dini jadi. Betul. Jadi dengan perkembangan pola pikir dan pergaulan kita lebih tadi, insya Allah kita